Kok bisa ya aku diam-diam ikut lomba? Aduh duh, kok ada yang ingin aku jadi juaranya? Ternyata boleh juga dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Arkananta Magda Syarif. Saya peserta dengan nomor undi 53. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah legenda yang diambil dari buku cerita rakyat Jawa Tengah, Kabupaten Kudus dan Jepara, terbitan Balai Bahasa Jawa Tengah, yang berjudul Legenda Dewi Pentang. Pada zaman dahulu, di kaki Gunung Ragas yang sekarang dikenal dengan nama Desa Celereng Kabupaten Jepara, berdirilah sebuah padepokan bernama Ragastino. Padepokan itu dipimpin oleh seorang pertapa bijaksana bernama Eyang Dipo. Ia dikenal sebagai pertapa yang sabar, tegas, dan sangat dihormati. Eyang Dipo memiliki dua putri yang sangat cantik dan berbudi baik, yang bernama Retno Tanjung dan Roro Sari. Suatu pagi, datang seorang pemuda berparas tampan bernama Mandoyono ke padepokan Ragastino. Pakaiannya sederhana, tetapi wajahnya menunjukkan kesungguhan. Eyang, terimalah saya sebagai murid dan izinkan saya belajar di padepokan ini, katanya dengan hormat. Melihat kesungguhannya, Eyang Dipo menerimanya. Hari demi hari berlalu, Mandoyono belajar dengan tekun dan giat. Karena sikapnya yang baik, semua orang menyukainya. Retno Tanjung dan Roro Sari pun mulai kagum kepadanya. Namun, Mandoyono lebih sering terlihat bersama Roro Sari. Senyum Roro Sari tampak begitu bahagia. Melihat itu, hati Retno Tanjung terasa perih. Awalnya ia mencoba menguatkan diri, tetapi setiap kali melihat mereka bersama, rasa sedih itu semakin besar. Lama-lama rasa sedih itu berubah menjadi iri hati. Retno Tanjung menyimpan semua perasaannya sendiri. Ia tidak mau bercerita kepada siapapun, termasuk kepada Eyang Dipo ayahnya. Suatu sore yang tenang, langit tampak kemerahan. Roro Sari hendak mengantarkan minuman kepada Mandoyono. Namun Retno Tanjung meminta izin kepada Roro Sari agar dia saja yang mengantarkan minumannya. Dalam hati yang kalut dan tidak tenang, Retno Tanjung telah melakukan kesalahan besar. Ia mencampurkan sesuatu yang berbahaya ke dalam minuman itu. Tangannya sempat gemetar, namun karena dikuasai emosi, ia tetap melakukannya. Mandoyono meminum minuman itu tanpa curiga. Gluk. Tak lama kemudian, tubuhnya melemah. Ia jatuh sakit. Semua berusaha menolong, tetapi takdir berkata lain. Mandoyono akhirnya meninggal dunia. Tangis Roro Sari pecah.
Dipo sangat terpukul. Padepokan yang biasanya damai kini berubah menjadi penuh kesedihan. Retno Tanjung merasa takut dan menyesal, tetapi semuanya sudah terjadi. Karena tidak sanggup menghadapi kenyataan, ia pergi dari padepokan dan masuk ke dalam hutan. Eyang Dipo mencari putrinya ke dalam hutan. Hari demi hari berlalu, Eyang Dipo bersama murid-muridnya akhirnya menemukan Retno Tanjung berdiri diam di bawah pohon besar. Wajahnya pucat, matanya tampak kosong. Ia tidak berkata apa-apa. Retno Tanjung, pulanglah nak, ucap Eyang Dipo dengan suara bergetar. Namun Retno Tanjung hanya terdiam. Ia terlalu malu dan takut untuk berbicara. Hati Eyang Dipo sedih dan kecewa. Tanpa sadar ia berkata, "Jika kau hanya diam membatu seperti ini, tak ubahlah kau seperti sebuah arca." Tiba-tiba angin berhembus kencang. Wush! Tubuh Retno Tanjung perlahan mengeras. Ia berubah menjadi arca batu dengan posisi kaki terbuka, yang dalam bahasa Jawa disebut pentang. Eyang Dipo sangat terkejut dan menyesal, tetapi semuanya sudah terjadi. Ajaibnya, dari arca tersebut keluarlah air jernih yang terus mengalir tanpa henti. Dan hingga kini air itu masih menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Sejak saat itu, arca tersebut dikenal dengan nama Reco Dewi Pentang. Air yang mengalir seolah menjadi pertanda bahwa hati yang tidak dijaga bisa membuat kita melakukan kesalahan yang wajar. Teman-teman, dari cerita tadi kita belajar bahwa rasa iri hati bisa membuat kita melakukan kesalahan dan berakhir pada sebuah penyesalan. Jika kita sedang sedih atau kecewa, jangan dipendam sendiri ya. Ceritakan kepada orang tua atau bapak ibu guru agar hati kita menjadi tenang. Jeparaku Bumi Kartini, kotanya rapi segala sisi. Ayo kawan, jauhi sifat iri hati agar kita semakin berprestasi. Satu lagi ya, ada bulus di tepi rawa, Jepara mulus di Skarpus menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 menit